Baik semua, perkenalkan nama saya Julian Triustanto. Kali ini saya akan membawakan artikel yang berjudul SciGames Teknologi Instruksional Berbantuan Game sebagai Rancangan Pembelajaran. Desain atau rancangan pembelajaran yang dibutuhkan pada abad 21 adalah rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pembelajar. Terdapat beberapa aspek dalam pengembangan sebuah rancangan pembelajaran. Yang pertama adalah bagaimana pembelajaran itu berjalan, kemudian bagaimana kita merencanakan pembelajaran yang kita susun atau kita desain, kemudian bagaimana juga kita mengembangkan rancangan pembelajaran kita yang telah kita susun, kemudian bagaimana juga implementasi dari rancangan pembelajaran kita susun. Setelah melalui keempat itu, terdapat langkah terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Kemudian pada abad 21 rancangan pembelajaran ini sebenarnya sudah banyak sekali, dan salah satu contoh rancangan pembelajaran yang efektif dan efisien adalah teknologi instruksional yang berbantuan dengan game. SciGames. SciGames di sini adalah kependekan atau kependekan dari Cyber Games. Cyber Games merupakan sebuah aplikasi dari teori penalaran analogis ilmu kognitif. Salah satu contoh dari Cyber Games adalah kartografi yang dapat menganalogikan proses pemetaan dari satu domain ke domain lain. Di sini ada beberapa aspek dari Cyber Games sendiri. Yang pertama adalah dunia game memiliki struktur yang sama dengan domain target. Yang kedua, gameplay adalah aktivitas prosedural dari sistem aturan, tujuan, subtujuan, dan yang kemudian dipetakan ke tujuan dan hasil pembelajaran yang harus ditargetkan. Yang ketiga adalah prakonseptual yang berdasar dari mental pembelajaran seorang siswa menjadi menjadi tolak ukur dan pembagian model yang layak untuk domain target tersebut. Struktur desain yang disusun dari domain yang akan dipelajari dan digunakan sebagai game. Peranan game digunakan sebagai analog yang akan dipelajari. Kemudian, pembelajaran berbasis web dengan game sebagai rancangan pembelajaran perlu untuk memperhatikan kemudahan dan cara mengaksesnya. Kemudian, untuk dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan dengan perangkat apa saja menjadi tolak ukur atau pemfokusan dari pengembangannya. Oleh sebab itu, pada pengembangan game berbasis web atau web berbasis game ini melakukan pendekatan dengan ubiquitous learning. Ubiquitous learning itu dikatakan sangat efektif dan interaktif karena ubiquitous learning itu dikembangkan dan diimplementasikan dengan pembelajaran yang bisa diakses di mana, kapan saja, dengan perangkat apa saja. Nah, di sini saya mempunyai salah dua contoh. Ada dua contoh, bukan salah dua. Ada dua contoh. Yang pertama adalah kedua game ini adalah web berbasis game yang berbasis dengan web untuk pembelajaran kemungkinan ini TK sama SD ya mungkin. Ini ada TK dan ini ada grade 1 2 3. Yang ini sama aja. Nah, saya mengambil dari contoh yang Starfall saja ya. Nah, di Starfall ini terdapat beberapa kategori atau beberapa kelas gitu. Nah, di sini kita lihat di sini ada beberapa mata pelajaran yang disajikan pada game tersebut, game berbasis web tersebut. Di sini ada matematika, ada bahasa Inggris, kemudian ada sejarah, ada puisi, kemudian cara membaca, dan ada inilah matematika gini ya contohnya. Kemudian ini tampilan ketika kita mengklik matematika kelas 3. Namun di sini karena saya belum join atau belum daftar, hanya disediakan beberapa mata pelajaran saja atau beberapa topik saja. Kalau misal kita join mungkin nanti akan kebuka semua. Nah, kemudian saya ngambil salah satu contoh aja yang ini, Let's Make a Pizza. Materi pertama ini adalah tentang matematika
pecahan. Pada game tersebut, seorang siswa disajikan gambar pizza di sini ya. Di sini adalah video interaktif mungkin. Kalau di play nanti terdapat visualnya, ada suara dari video tersebut. Di sini sebenarnya ada suara cewek yang menjelaskan mengenai pembahasan pecahan. Dapat kita lihat di sini kalau kita play nanti seperti ini. Ini ada yang setengah, ada yang seperempat. Nah, dan di sini kita diberi opsi ini ada yang setengah, ada yang seperempat, dan masih ada seperenam mungkin, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.